minta dibuat sumur di atas gunung tadi yang bermata air asin dan amis. Diperintahkanlah prajurit-prajurit Jenggolomanik untuk mengubur lembu sora atau maso sora yang sudah ada di dalam sumur itu dengan batu sebanyak-banyaknya. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napatilas Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang legenda manusia berkepala kerbau yang berkaitan dengan Gunung Kelut. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran tentang kisah tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Bobo Sutrisno. Bobo Sutrisno, Iya. Ini gini Bobo, saya dan teman-teman minta diceritakan tentang legenda manusia berkepala kerbau atau yang berkaitan dengan Gunung Kelut itu loh Bobo. Tolong Bobo ceritakan ya Bobo. Ya, Mas Ari Bayu dan teman-teman yang hadir di studio bersama dengan Mas Ari Bayu dan sebagai wakil dari teman-teman Mas Ari Bayu yang hadir di sini ya, ingin mengetahui legenda tentang manusia yang berkepala kerbau atau yang erat kaitannya dengan kisah tentang legenda terjadinya Gunung Kelut. Gini, Mas Ari Bayu, mungkin yang saya ceritakan ini kan bersifat legenda ya. Legenda itu semacam cerita rakyat ya. Tentunya lain kepala, lain isi, atau lain cerita, atau lain lubuk, lain belalang. Mungkin yang saya sampaikan tadi ada versi yang lain tentang kisah manusia berkepala kerbau atau Gunung Kelut ini. Namun, saya akan jawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai pemain sandiwara ya. Dalam dunia sandiwara, karena kita berpacu atau berkiblat pada sebuah legenda. Tidak mungkin nanti seorang drama pertunjukan sandiwara tidak ngiblat pada sebuah drama. Karena apa? Drama tersebut adalah penggambaran agar generasi kita nanti mengetahui ini loh kisah-kisah yang terjadi di suatu tempat. Mengenai siapa manusia yang berkepala kerbau. Dalam bahasa nasional itu Maesasura. Dalam bahasa Jawa itu Kebo Sura. Kebo Sura itu kan sama ya. Lembu itu kan bermakna sapi atau yang erat kaitan dengan hewan. Mungkin dalam sekarang sapi dan kerbau beda, tapi dalam bahasa dunia sandiwara saat itu gitu, adalah hewan atau itu manusia. Kesempatan ini ternyata manusia yang berkepala kerbau itu adalah bukan manusia tapi sebangsa. Karena pada saat itu kerajaan di Jenggolomanik, suatu kerajaan yang bernama Jenggolomanik, ada putri yang cantik jelita bernama Dewi Gili Suci. Nah, kecantikannya Mas, jangankan manusia, kerajaan-kerajaan tetangga sama-sama mengagumi kecantikan seorang putri Gili Suci. Lah, ternyata terdengarlah ke telinga manusia yang berkepala kerbau tadi. Sebetulnya bukan sebangsa manusia lagi, mungkin sebangsa setengah siluman. Gitu. Lah, berhubung dengan kesaktiannya yang sangat mandraguna, dia juga menginginkan seorang
Putri Gili Suci tadi untuk menjadikan istri. Tentu dalam persaingan tenaga, persaingan dalam adu kesaktian untuk mendapatkan Gili Suci, manusia biasa pasti kalah saat itu. Gitu. Lah, ternyata Mas, dalam perebutan, gitu, kalau sekarang audisi itu tentu dengan bersaing sehat. Kalau saat dulu di Jenggolomanik tidak ada kata saingan sehat, yang ada yang kuat dia dapat. Gitu. Lah, Mahesasura ini atau Lembusura ini, gitu, itu dia tuh seorang yang sakti mandraguna, kebetulan tidak ada yang mengalahkan dia. Otomatis Dewi Gili Suci harus mau menerima lamaran seorang Lembusura tadi, gitu. Karena apa? Satria-satria yang tampan, satria yang dari terah kerajaan, yang terah kasatrian, semuanya kalah. Itu loh Mas. Lembusura itu menang. Menang. Karena apa? Dasar kata tadi, manusia setengah siluman. Nah, untuk menampik dengan cara halus, karena seorang Putri Gili Suci, mana mungkin saya manusia kok punya suami seorang manusia berkepala kerbau, gitu tuh. Akhirnya Putri Gili Suci membuat rencana. Apa rencananya? Rencana ingin tahu tuh Mas Ari. Iya. Sebelum Bapak jawab, silahkan diminum dulu Bapak. Iya. Nanti saya lihat ya, saya minum ya. Iya. Oke. Nah, banyak dari pemirsa yang penasaran rencana apa yang dilakukan oleh Gili Suci tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Apa rencananya? Rencana dari Putri Gili Suci tidak lain, tidak bukan, hanya bersifat alasan agar gagallah sebuah pernikahan. Gitu. Akhirnya minta dibuatkan sumur di atas bukit atau gunung. Kan nggak mungkin toh Mas. Mungkin, ya. Yang lumrah membuat sumur itu ya di tempat yang rendah. Tapi kali ini membuat sumur di atas bukit atau gunung. Nah, sedangkan air yang keluar dari sumur itu harus amis dan asin. Ya, jadi harus ada dua rasa Mas. Ya. Harus ada dua rasa. Karena apa? Mungkin dari pertimbangan Dewi Gili Suci, manusia badannya kok kepalanya kerbau. Ini mungkin dengan secara mendadak, secara instan, seorang Putri Gili Suci menginginkan sumur di atas gunung itu tidak mungkin. Namun tetap minta, ya, minta dibuat sumur di atas gunung tadi yang bermata air, asin dan amis. Nah, disanggupi itu. Disagui Mas oleh Lembusura tadi. Ya disagui, dibuatlah sumur sedalam-dalamnya. Dengan kesaktiannya atas permintaan Dewi Gili Suci harus 1 malam. Jadi, ya, akhirnya digalilah sumur dan ternyata keluar airnya. Dalam sekali berarti. Lah, setelah sumur jadi, bingung Dewi Gili Suci. Gimana ini? Ternyata kok bisa sumur di atas gunung kok ya keluar airnya. Lah, Dewi Gili Suci pura-pura tidak percaya apakah air itu asin beneran atau amis atau tidak. Akhirnya seorang Lembusura untuk membuktikan bau dan rasa. Kalau bau amis, kalau rasa asin. Jadi harus ada dua-duanya ini. Yeah. Kalau tidak asin, kok tidak amis berarti tidak bisa. Harus ada keduanya. Susah tuh ini. Yeah, susah. Nah, ternyata oleh Dewi Gili Suci setelah Lembusura tadi masuk atau Mahesasura masuk ke sumur yang disuruh untuk membuktikan apakah benar asin, rasanya amis, baunya, turunlah seorang Lembusura tadi masuk ke dalam sumur. Nah, setelah masuk ke dalam sumur, diperintahkanlah prajurit Jenggolomanik untuk mengubur Lembusura atau Mahesasura yang sudah ada di dalam sumur itu dengan batu sebanyak-banyaknya. Batu dimasukkan ke sumur yang di dalamnya ada Lembusura tadi dan berteriak minta tolong tidak dihiraukan dan akhirnya ditutuplah dengan batu. Sumur itu terkuburlah seorang Lembusura atau Mahesasura tadi. Lah, dengan kesaktian Lembusura dia masih bisa berbicara.
berbicaranya dengan bahasa Jawa. Ya, gimana? Hei, kabeh wong-wong kabeh. Besok bakal temeka titi kala mangsa, ya, Blitar dadi latar, Kediri dadi kali dalam bahasa Indonesia. Ya. Blitar jadi latar, Kediri jadi sungai. Nah itu mungkin, itulah terjadinya sumpah dari seorang Mahesasura dan si Lembusura tadi. Mengingat kutukan dari seorang Lembusura yang menyabdo atau memberikan sumpah ngutuk tadi, akhirnya Dewi Gelis Suci bertekad tidak mau bersuami atau berumah tangga. Dia mengheningkan cipta, ngenengke rasa, dia mengenengenkan dalam arti hanya mengutamakan manembah marang Gusti atau ingat pada Yang Maha Kuasa, tetap berdoa agar kutukan seorang Mahesasura atau Lembusura tidak jadi kenyataan. Di tiap sejak itu Mas, dan sampai sekarang tidak diketahui kemana makam seorang suci, dan dia tetap bersumpah menjadi seorang, kalau mungkin biarawati kalau bahasa sekarang, seorang wanita yang tidak mau menikah itu loh Mas. Itu dalam ada yang memberi nama biarawati, ada yang menamakan seorang biksuni. Lah itulah yang terjadi pada Dewi Gelis Suci. Dia tidak mau menikah karena bertekad bersemedi selama-lamanya agar rakyat di Jenggolo Manik tidak kena kutukan dari seorang Mahesasura atau Lembusura tadi. Namun mohon izin Mas Ari Bayu ya, ada versi lain yang mengatakan Gimana? Gunung Kelut itu adalah di mana tempat pembuangan keris Empu Gandring. Apa itu keris Empu Gandring? Keris yang dibuat oleh Empu Gandring yang pada saat itu belum jadi diambil oleh Kenarok, digunakan untuk membunuh raja di Singasari, itu di Aku Tunggul Ametung, dan sampai turun menurun karena sumpah dari Empu Gandring, keris itu akan memakan korban 7 nyawa termasuk Kenarok sendiri. Itu versi lain. Namun seperti yang Mas Ari Bayu ketahui bahwa manusia berkepala kerbau itu menjadi ikon salah satu kabupaten di Jawa Timur sampai sekarang, dan lereng Gunung Kelut masih banyak rakyat atau kaulo atau penduduk sekitar Gunung Kelut yang melakukan sesaji ruwatan agar tidak terjadi kutukan yang sudah menjadi dongeng secara turun-menurun. Demikian tadi dongeng atau legenda kisah Gunung Kelut tentang manusia yang berkepala kerbau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun salah saya juga minta maaf. Kalaupun benar anggaplah ini kebetulan. Yakin saja pendapat orang lain tentang versi kisah ini lain lubuk, lain belalang. Demikian tadi, yang penting saya pribadi atas nama Napak Tilas Budaya Nusantara mohon maaf apabila ada kesalahan cerita, kesalahan dalam penyampaian, kesalahan menyebut nama. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih ya Opo atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Nah itu dari pemirsa cerita dari Bopo. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.